Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kenari Mania dimanapun berada. Kembali saya Kuku Hendrik hadir pada kesempatan kali ini. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Ini saya saring yang paling banyak ya, pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak masuk, baik dari kolom komentar di YouTube saya maupun di WA saya atau Instagram saya. Baik teman-teman, ini sudah saya rangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan harus saya jawab, karena durasi waktu nanti saya akan buatkan di video saya selanjutnya atau di part selanjutnya. Baik, yang pertama ini saya sudah tulis ya, pertanyaan dari teman-teman. Ini yang menanyakan tentang kenapa kenari saya sering sekali berlemak atau gampang berlemak. Baik teman-teman, di sini saya akan jelaskan. Berkali-kali sudah saya sebutkan bahwa ruangan dalam beternak kenari harus terang ya, baik siang hari maupun malam hari. Supaya apa? Agar kenari-kenari kita itu aktif bergerak ke sana kemari. Kalau kenari-kenari kita itu aktif, ini akan mencegah ya kenari-kenari untuk berlemak atau mengurangi risiko kenari untuk berlemak. Karena kenari yang berlemak itu salah satu penyebabnya dia tidak aktif bergerak. Maka dari itu jangan sampai terjadi ruangan itu gelap, kemudian ruangan itu lembab ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kurangi pemberian pakan yang enak-enak teman-teman. Jadi untuk pakan jangan terlalu banyak ya, dalam mengasih makan cukup dari seperempat cepuk yang sudah kita siapkan, dikasih seperempat seperti itu saja. Kemudian lakukan penjemuran di pagi hari, sering lakukan penjemuran di pagi hari untuk mengurangi lemaknya. Jika dengan cara seperti itu masih berlemak, maka tambahkan ekstra pudingnya, dikasih sayur seperti ini. Ini sayur di tempat saya ini namanya adalah gambas ya. Kalau di tempat teman-teman namanya apa saya kurang tahu, ada nyebut oyong atau apa ya. Kalau di tempat saya di Malang, Jawa Timur, sayur ini adalah sayur gambas. Jadi kalau kenari kita terus saja berlemak, bisa dikasih dengan ini akan mengurangi lemak yang ada di kenari kita. Untuk perlu saya lihat sebenarnya ya, lemaknya itu seperti apa lemak yang biasa atau tebal, itu silakan untuk teman-teman dicoba dulu cara ini, nanti bisa untuk selanjutnya WA pada saya hasilnya seperti apa. Itu ya, yang pertama tentang soal berlemak. Jadi ruangan harus terang, kemudian lakukan penjemuran pada saat pagi hari, dilakukan penjemuran, kemudian dikasih dengan sayur gambas. Itu ya teman-teman ya, yang pertama. Untuk yang kedua adalah induk kenari sudah birahi atau betina kenari sudah birahi, tetapi dia tidak mau, saat dijodohkan dia tidak mau kawin. Seperti apa? Itu untuk penjodohannya teman-teman harus, kalau mendapatkan kenari seperti itu dia sudah birahi dengan cara membulatkan sarangnya, kemudian ada juga dengan apa, di vennya sudah mulai buka ya, buka lebar warna merah tebal seperti itu. Tetapi saat dikasih pejantan cenderung bertengkar, tidak mau jodoh ya. Itu solusinya, jangan langsung seperti itu teman-teman, jangan langsung dijodohkan, tetapi kita gandeng dulu ya. Kita gandeng bisa di luar ruangan, kita gandeng dulu antara kenari betina dan pejantan, kemudian kita pisah, terus kita gandeng lagi, kita pisah lagi seperti itu. Kemudian pada saat sore hari coba untuk dicampur. Apabila kenari-kenari itu tidak bertengkar, biarkan dia dicampur dengan antara pejantan dan betina, dicampur dulu seperti itu, baru pagi harinya diambil. Seperti di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya, cara penjodohannya seperti itu. Jadi untuk yang kenari yang belum bisa berjodoh, dipakai cara seperti itu, digandeng dulu ya sakarnya, jangan langsung dimasukkan teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Kemudian ada juga betina mengeram berkali-kali tapi tidak mau menetas. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari rekan kita di Kalimantan yang menanyakan betina sudah mengeram berkali-kali atau bertelur berkali-kali tetapi tidak mau menetas. Gini, faktor utama dalam menetas kenari itu adalah dua-duanya kenari saat penjodohan, baik betina maupun pejantan, ini dalam kondisi siap atau dalam kondisi fit ya. Terus kemudian pejantan itu coba dijodohkan dengan beberapa betina. Kalau pejantan itu dijodohkan misalkan dengan 4 betina atau 5 betina tapi semuanya zong tidak isi, itu bisa juga karena pejantannya yang memang bawaannya tidak isi ya, pejantannya mandul atau tidak isi. Walaupun kemungkinan kecil ya, sangat memang ada tapi sangat jarang sekali pejantan yang tidak isi. Tapi kalau sudah berkali-kali dicoba dengan beberapa betina tetapi tetap saja tidak menetas, mungkin
mungkin itu disebabkan oleh pejantan yang tidak isi. Atau yang kedua adalah betinanya terlalu berlemak. Coba dilihat di perutnya betina berlemak apa tidak. Saat betina terlalu berlemak, ini juga akan berpengaruh kepada daya tetas telurnya teman-teman. Jadi dicek dulu ya, dicek dulu teman-teman seperti apa kondisinya. Kalau dia tidak berlemak dan pejantannya berkali-kali dijodohkan tetapi tetap saja tidak menetas, kemungkinan adalah pejantannya tidak isi. Seperti itu teman-teman. Kemudian anakan umur berapa hari induk kenari dijodohkan kembali, sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya. Kalau di tempat saya itu 24 hari teman-teman, 21 hari sampai 24 hari itu kenari sudah, anakan kenari sudah mulai belajar makan ya. Saat anakan kenari sudah mulai belajar makan telur, walaupun hanya masih telur burung puyuh ya, itu bisa dijodohkan kembali untuk induknya agar induknya tidak over birahi. Saat induknya over birahi biasanya itu mencabuti ya bulu anakannya. Jadi pada saat umur 21 hari sampai 24 hari itulah waktu yang tepat untuk melakukan penjodohan. Jadi saat anakan 21 hari sampai 24 hari itu indukan kenari boleh dijodohkan kembali. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian lanjut pada pertanyaan berikutnya, kalau posisi meloloh apa pejantan dicabut? Ini juga sudah saya buatkan video ya di sebelumnya. Jadi kalau di tempat saya saat penjodohan itu pada saat betina bertelur 2 itu pejantan kita cabut. Jadi tidak sampai mengeram, tidak sampai meloloh ya, tidak sampai menetas ya. Baru bertelur 2 pejantan sudah saya ambil. Karena apa? Di tempat saya itu satu pejantan bisa saya gunakan sampai dengan 6 sampai dengan 7 betina. Itu di tempat saya. Jadi pejantannya satu bisa saya jodohkan dengan 6 sampai dengan 7 betina dengan cara bergantian ya. Apabila sudah menetas dipindah ke betina yang lain, demikian juga seterusnya. Jadi tidak sampai menetas teman-teman. Ya baru bertelur 2 butir pejantannya saya ambil. Seperti itu ya untuk mengambil pejantannya. Kemudian ada juga pertanyaan, bagus mana telur burung puyuh dan telur ayam gitu. Saya rekomendasikan telur burung puyuh teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang peternak pemula yang kenarinya tidak terlalu banyak. Kalau telur burung puyuh itu kan kecil ya, itu satu telur bisa kita gunakan untuk 2 sangkar seperti ini atau 2 betina. Tapi kalau telur telur ayam itu kan banyak sekali teman-teman, sudah besar sekali. Nanti kalau tidak habis kan mubazir. Dan telur itu bagusnya itu dia habis dalam 2 jam. Saat 2 jam atau 3 jam harus habis. Selebihnya itu tidak begitu bagus, maka lebih dari 6 jam sekali itu sudah basi ya telurnya kalau telur sudah kita buka. Jadi lebih baik menggunakan telur burung puyuh saja, kecuali kalau memang burungnya banyak sekali menggunakan telur ayam nggak apa-apa ya, dipisah dijadikan 8 atau 7 seperti itu, dikasihkan ke persangkar seperti ini. Itu ya untuk pertanyaan yang menanyakan soal telur burung puyuh atau telur ayam yang paling bagus. Terus ini teman-teman, minta solusinya kenari saya menetas 4 ekor tapi gak mau meloloh. Ini juga sudah saya buatkan, silakan disimak di video saya sebelumnya, cara mengatasi kenari yang tidak mau meloloh anakannya. Apabila dengan di video saya itu sudah diterapkan tetapi kenarinya masih belum mau meloloh anakannya, maka bisa kita gunakan 2 cara kembali. Yang pertama adalah kita menggunakan induk asu atau babuan ya, disebut seperti itu. Kita bisa mencari itu banyak itu di teman-teman mungkin di komunitas ya, ada kenari yang sudah dia tidak produksi tetapi saat dikasih telur dia mau mengeram dan saat menetas dia mau meloloh anakannya. Itu namanya indukan babuan atau baby sister. Itu yang harus kita cari. Jadi kita ambil telurnya, kita kasih di babuan itu. Kalau memang indukannya yang asli benar-benar tidak mau meloloh anakannya. Atau bisa kita titipkan, contohnya di sini teman-teman. Ini kan ada banyak sekali indukan. Apabila netesnya bersamaan, bisa kita titipkan di indukan lain yang netesnya tidak terlalu banyak ya. Itu bisa kita titipkan asalkan netesnya secara bersamaan teman-teman.
Itu ya caranya seperti itu, nanti kita bisa titipkan seperti itu. Kalau cara-cara seperti itu memakai babuan terus dititipkan ke indukan lain tidak memungkinkan bagi teman-teman atau susah mencari indukan babuan, kita bisa adalah cara terakhir yaitu melolo sendiri ya. Jadi saat menetas kita lolo sendiri, kita pancing dulu teman-teman, kita pancing, kita coba lolo, tetapi kalau indukannya tetap tidak mau lolo, ya harus kita ambil, kita lolo sendiri. Apakah anakan 1 hari 2 hari sudah bisa dilolo, kita yang melolo sendiri bisa nggak? Tentu saja bisa teman-teman. Saya akan praktekkan begini caranya, yuk teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah saya siapkan ya. Ini ada anakan, ini sudah umur 2 hari teman-teman. Ini anakan umur 2 hari, sedangkan yang ini 3 hari. Nah, ini adalah anakan 3 hari, yang ini 2 hari. Terus cara melolonya seperti apa kalau masih kecil? Jadi kenari sebelum dia usia 5 hari atau 6 hari itu murni makanannya adalah telur burung puyuh ya teman-teman. Murni pakannya adalah telur burung puyuh apabila kita ingin melolonya. Tapi setelah itu kita bisa menggunakan pakan fancy ya. Gunakan pakan fancy ditambah dengan bubur sun dan telur burung puyuh. Dan sudah cara meraciknya sudah saya jelaskan di video saya, silahkan dicek yang di video saya yang lain ya teman-teman. Baik, ini saya akan tunjukkan seperti ini. Ini tadi sudah saya lolo, ini akan kembalikan saya lolo. Ini kita siapkan seperti ini, telur kita kasih dengan air ya, dikasih air terus kita ulek seperti ini. Nah, kita haluskan seperti ini teman-teman. Nah, caranya harus berhati-hati ya dalam memberikannya karena ini masih usia 2 hari. Ini bisa dalam 1 hari kita kasih makan itu sampai dengan 4 kali ya kalau masih kecil seperti ini. Ini masih 2 hari seperti ini. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, dikit-dikit saja, ngambilnya dikit, terus memberikannya gini ya, miring gini, jangan lurus gini, miring ya. Ini barusan dilolo, jadi nah ini sih ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bisa disaksikan. Ini awalnya indukannya juga tidak mau lolo. Nah, akhirnya saya coba, saya bantu lolo 1-2 hari. Hari ini indukannya sudah mulai melolo. Kemarin dia tidak mau melolo. Ini barusan dilolo sama indukannya. Seperti jadi caranya seperti ini ya. Nah, kasih kita makan dengan cara miring seperti ini teman-teman. Baru setelah terakhir ini kita kasih di air seperti ini. Kita celupkan di air untuk membasahi mulutnya biar tidak ada sisa makanan ya. Kita teteskan saat dia membuka mulutnya. Nah, seperti ini. Kita teteskan kembali. Ini agar tujuannya apa? Nah, ini sudah dilolo ya sama indukannya tadi, dengan dibantu kita lolo kembali. Ini kemarin indukan tidak mau melolo teman-teman, tapi setelah saya pancing dengan cara bantu lolo, akhirnya indukannya mau melolo. Ini yang sudah usia 3 hari. Baik, jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit tutorial dari saya atau menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kenari mania. Semoga bisa membantu teman-teman dalam beternak kenari. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.